Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Ranti Jumiarni dari SMA Negeri 1 Tarakan, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kali ini saya akan berbagi tentang aksi nyata budaya positif yang dilaksanakan di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Baik, kita mulai ya pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Ya, baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apapun yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita maupun untuk orang lain ya. Silakan salah satu untuk memimpin doa bersama. Kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama kita. Berdoa di Bismillah. doa kita. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Silakan. Dari mana? Dari Pupus. Oh, ya. Baik, Ibu ulang ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Baik, untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, yang pertama, karena ini merupakan tatap muka kita pertama di semester genap, yaitu semester 4, maka kita mulai dengan membuat janji kelas terlebih dahulu ya. Nanti janji kelas menjadi sebuah keyakinan kelas, begitu ya. Sekali lagi mohon yang masih menggunakan HP di tangan, karena ibu sudah di depan, tolong HP-nya disimpan ya. Bola dalam tas, bola di dalam kantung. Nanti kalau diminta untuk dikeluarkan, silahkan untuk mengeluarkan HP-nya ya. Baik, karena ini semester 4 dan ini merupakan perjalanan kalian di tahun kedua di SMA Negeri 1 Tarakan. Karena itu nanti juga pada kesempatan ini setelah membuat keyakinan dan janji kelas, ibu akan menjelaskan terkait dengan perbaikan nilai kalian ya. Nah, karena itu seperti biasa nanti tekniknya untuk janji kelas, ibu minta ke kalian yang pertama adalah ibu minta bantuan satu orang nanti untuk membantu ibu menuliskan keyakinan kelasnya apa saja begitu ya. Lalu yang lainnya memberi sumbangsi saran apa yang harus kita yakini di kelas ini supaya menjadi lebih baik ke depannya ya. Jadi ingat, kata kuncinya adalah menjadi lebih baik ke depannya seperti apa. Bukan untuk ibu, tapi untuk kalian. Nah, setelah itu sebagai bukti bahwa janji kelas ini sudah disetujui, maka ibu sudah sediakan watercolor. Kalian silakan stempel jari kalian berwarna, lalu stempelkan seperti yang contoh yang ada di semester genap ini ya. Bisa dipahami instruksi ibu? Bisa. Baiklah, kalau bisa dipahami, ibu absen terlebih dahulu ya sebelum kita mulai. Datang ke kelas, misalnya seperti itu. Kami yakin selalu memberikan yang terbaik bagi diri kami. Masalah seperti itu. Demi bakti pada Ibu Pertiwi, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti. Yang belum mengenakan masker, tolong maskernya dikenakan terlebih dahulu ya, supaya kita aman begitu. Ada tidak maskernya? Ada? Oh iya, baik. Baik, untuk kegiatan hari ini seperti yang ibu sampaikan, kalian yang baru datang ya terutamanya, silakan kalian bisa melihat lembaran yang ibu bagikan. Jadi ini ya,
Nah ini lembaran yang Ibu bagikan ini, nanti kita akan ke perpustakaan dan mengisi ini begitu ya. Nah, jadi namanya jangan lupa dituliskan supaya tidak tertukar dengan milik temannya ya. Oke. Baik, untuk hari ini alhamdulillah hanya satu orang ya. Ya, satu orang yang belum hadir yaitu Aurel karena sakit. Alhamdulillah satu orang yang kita tunggu mulai kemarin sudah ikut bergabung dengan kita di kelas ini ya. Baik, sekarang siapkan kartu perpustakaannya. Sudah? Siapkan HP-nya. Sudah? Tasnya diletakkan di kelas saja ya, kecuali ada dompet dan lain sebagainya silakan dibawa, tidak apa-apa ya. Tapi yang lainnya silakan ditinggal di dalam kelas. Nanti kelasnya kita tutup karena kita akan ke perpustakaan sebentar. Baik, sudah? Silakan angkat kartu perpustakaannya yang bawah. Diangkat kartunya. Yang bawah kartu, bukan pensil, bukan pulpen. Kartunya diangkat. Oke, berarti hampir separuh kelas sudah bawa ya. Baik, yang belum nanti lapor kalau hilang ya, silakan diturunkan. Baik, sekarang silakan kita menuju ke perpustakaan. Ayo silakan. Waalaikumsalam. Silakan langsung di sebelah sana. Iya, itu di sana tempatnya Pak. Ya, yang ada layarnya ya. Ke sana dulu. Ya, silakan. Nggak usah. Yang lainnya langsung nanti diambilkan ya. Contoh. Ya. Diminta langsungnya nanti. Hati negeri ini. Baik, jadi perpustakaan SMA Negeri 1 Tarakan. Jadi sebenarnya program ini sejalan begitu ya. Jadi program untuk jurnal membaca sejalan dengan program perpustakaan karena selama pandemi kita akui bahwa tingkat motivasi membaca buku itu semakin rendah. Ya atau tidak? Iya. Ya. Sekarang bertanya dulu deh, siapa yang di rumahnya masih suka membaca novel? Siapa? Boleh baca novel, boleh baca buku lain begitu. Ada? Silakan acungkan jarinya. Iya, baik, yang lainnya turun. Kita lihat dari jumlahnya saja tidak ada separuh dari kelas ya. Nah, mudah-mudahan dengan program ini melalui program Ibu sebagai guru penggerak ditambah dimatchingkan dengan program guru bahasa Indonesia dan sebagai tim literasi ditambah sebagai program perpustakaan, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan motivasi dan minat kalian dalam membaca ya. Makanya untuk semester ini hanya diminta 2 saja, itu minimal. Kalau nanti bisa 3, bisa 4, bisa 5, wah itu luar biasa ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti harapannya paling sedikit semester ini kalian harus mencapai target yaitu 2 buku. Satu buku non-fiksi ya. Nah karena itulah nanti ada e-library, nanti kalian akan diminta untuk login ke sana. Jadi nanti kalian tidak perlu misalnya di perpustakaan sedang penuh-penuhnya kalau ke sana takut kehabisan buku atau bukunya sudah tidak ada yang bagus-bagus nih judulnya karena semua sudah dipinjam. Karena ada seluruh siswa SMA 1 sama programnya ya, 360 kali 3 itu sama programnya. Nah sehingga kalau hari ini kalian duluan itu bersyukur karena kalian yang mungkin yang duluan akan meminjam buku yang bagus-bagus awalnya begitu. Yang lainnya mungkin dapat bukunya yang tidak sesuai minatnya. Sehingga nanti kalau kalian buku yang ada di perpustakaan secara tercetak belum memenuhi harapan kalian, maka buka e-library. Bisa melakukan pinjaman online, itu gunanya ya. Jadi silakan nanti dari perpustakaan Ibu Fitri akan menjelaskan bagaimana caranya kalian bagus ya. Jadi alhamdulillah perpustakaan kita ini masuk menjadi lomba juara 1 ya tingkat provinsi. Jadi maksud Ibu manfaatkan fasilitasnya. Ayo membaca di sini. Kalau di kelas panas mau membacanya di perpustakaan boleh ya. Misalnya ada gurunya tidak hadir lalu kalian ingin membaca buku, jadi buku itu boleh dibawa tiap hari ya nak ya. Bukan berarti bacanya harus di rumah. Jadi buku itu boleh dibawa tiap hari di dalam tasmu.
Jadi kalau ada gurunya tidak masuk karena ada sesuatu dan lain hal, lalu di ruangan kelas panas untuk membaca, boleh ke perpustakaan ya, baca bukunya di perpustakaan karena ruangannya sudah sangat luar biasa dan untuk kalian membaca itu sangat baik ya. Oke, Bu Fitri sudah? Ya, boleh silahkan. Nah ini Bu Fitri ya. Jadi perpustakaan Dewantara itu punya aplikasi yang namanya e-library, ya, e-library. Jadi ini sama nih seperti aplikasi-aplikasi yang lainnya. Kalau di radio ada namanya aplikasi Romansa. Jadi kalau perpus namanya e-library Dewantara. Jadi sambil menunggu ini, kalian langsung aja coba buka HP. Ada HP-nya kan semua? Ada paketnya kan? Ada kan? Bakti pada Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ranti Jumiarni, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Tarakan dari SMA Negeri 1 Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Alhamdulillah untuk SMA 1 kita punya kesempatan 3 guru Bapak dan Ibu, satu-satunya sekolah yang guru penggeraknya terbanyak ada di SMA 1 Bapak Ibu ya. Jadi juga apresiasi dari Bapak Kepala Dinas maupun Kepala Bidang untuk SMA 1 Tarakan bahwa kita memiliki 3 orang calon guru penggerak. Untuk SMA Kota Tarakan itu hanya ada 5. Satu-satunya yang negeri SMA 1, SMA-nya SMA 1, SMK hanya SMK 1 ya Pak Ade, SMK 3 ya Pak Ade ya, hanya itu. Sisanya dari sekolah swasta. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait dengan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Jadi Bapak dan Ibu, di awal saya ingin menyampaikan dulu kepada Bapak Ibu bahwa tidak perlu takut untuk mengikuti seleksi guru penggerak. Itu dulu Bapak Ibu ya. Jadi guru penggerak bukanlah PPG. Jadi bagi saya tidak ada target saya harus lulus di 9 bulan, karena tidak ada Bapak Ibu yang seperti PPG kan arahnya ke sertifikasi. Kalau guru penggerak tidak ada Bapak Ibu terkait dengan pendanaan, jadi jangan khawatir, ikuti dengan enjoy. Kalau saya seperti itu. Saya juga mengikuti guru penggerak tidak ada keinginan lain, hanya keinginan ingin belajar dan ingin mengenal sebenarnya yang namanya penggerak itu apa sih begitu ya. Jadi bermula dari itu. Ketika saya ikut ini saya ditanyakan kenapa Ibu tidak mengambil untuk pengajar praktiknya, kenapa Ibu tidak mengambil sebagai fasilitatornya, kenapa Ibu ambil sebagai guru penggeraknya. Karena ketika saya membaca program-programnya dengan mengikuti guru penggerak, saya lebih banyak bisa berbuat untuk anak-anak. Itu yang alasan saya kenapa saya memilih guru penggerak. Kenapa saya bukan pengajar praktiknya atau PT-nya yang di atas guru penggerak begitu ya Pak Ibu ya. Karena bagi saya dengan mengikuti guru penggerak ini banyak ilmu yang saya peroleh, di mana ilmu itu bisa saya terapkan ke anak-anak saya khususnya di kelas yang saya ajarkan. Nah pada kesempatan ini izinkan saya berbagi. Jadi tadi pagi teman-teman sudah berbagi mulai dari Bu Nurlina, Pak Ade, maka saya bagian penutup Bapak dan Ibu ya yang akan saya sharekan adalah terkait dengan modul 1.4 yang mengulas tentang budaya positif. Nah baik Bapak dan Ibu, ini pengantar dulu, kita refleksi dulu Bapak dan Ibu. Jika selama ini kita merasa bahwa SMA 1 itu sudah punya budaya positif, kita sudah menyandang sekolah ramah anak, yang jadi pertanyaan adalah budaya positif itu sudahkah kita letakkan pada landasan yang benar? Nah ini Bapak dan Ibu ya, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Seperti apa lingkungan positif itu? Yang aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Saya tidak akan membahas apa itu belajar, apa itu merdeka, karena tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nurlina. Mandiri dan bertanggung jawab.
Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang selama ini di sekolah kita. Bapak dan Ibu bisa lihat gambar itu, Bapak dan Ibu. Kira-kira gambar itu tentang apa, Bapak Ibu? Hukuman. Siapa yang menghukum, Bapak Ibu? Siswa. Biasanya kita menghukum anak-anak yang begini, salahnya apa? Terlambat datang ke sekolah, ya. Nah, budaya kalau kita masih menerapkan sanksi yang seperti ini, sekolah kita belum punya budaya positif. Seperti kata beliau tadi, memulangkan anak, mengeluarkan anak dari kelas, memulangkan anak ke rumah, sekolah kita belum punya budaya positif. Kita refleksi dulu Bapak Ibu, apakah benar sekolah kita sudah memiliki budaya positif yang seperti ini, ya? Next, Bu. Nah, Bapak Ibu, ini teori kontrol untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol itu sendiri. Jadi saya termasuk orang yang awalnya protes, belajar modelnya banyak protesnya Bapak Ibu. Model pertama, saya tidak terima kata menghamba kepada murid. Saya tidak menerima itu, karena bagi saya menghamba itu kepada Tuhan saya, bukan kepada murid. Tapi begitu mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berbalik 360 derajat. Saya mendukung itu, bahwa menghamba kepada murid itu ternyata bukanlah menghamba seperti kita segalanya untuk murid, atau misalnya kita mengenakan mereka, juga tidak Bapak Ibu, tapi bagaimana menerima mereka dengan segala kekurangan mereka. Apa kekurangannya mereka, itu kita terima, lalu kekurangan itulah yang kita buat menjadi sebuah kelebihan bagi dia. Itu apa menghamba Bapak Ibu. Lalu begitu belajar masuk model 1.4, saya tidak terima. Kok bisa sih anak terlambat, kok sanksinya nggak boleh begini? Kok bisa sih anak yang rambutnya panjang langsung tiba-tiba kita datang, kita langsung potong? Salahnya di mana? Toh kita mau mendisiplinkan. Toh itu sudah ada tuh di dalam tata tertib sekolah, kan begitu ya? Ini nggak punya lambang nih anak-anak ternyata, lalu kita marahi. Lalu yang roknya pendek tiba-tiba kita robek misalnya. Itu kan bagian dari disiplin. Atau yang pakai sepatu nih misalnya, harusnya sepatunya harus hitam, tiba-tiba harusnya pakai sepatu pink. Akhirnya lepas sepatu, tidak boleh pakai sepatu kemana-mana, nyeker. Bagi saya awalnya itu adalah disiplin, bagi saya Bapak Ibu. Tapi ketika mempelajari modul 1.4 ini, ternyata luar biasa. Kalau tadi Bu Lina katakan bahwa ternyata saya salah, saya juga Bapak Ibu, ya. Jadi ayo, saya ingin berbagi di modul 1.4 ini. Kita ayo membuka diri Bapak Ibu, ayo kita pahami bersama, sama-sama kita mencari solusi begitu terkait dengan budaya disiplin sekolah kita. Nah, jadi Bapak Ibu ya, yang pertama, ada ilusi yang mengatakan bahwa guru itu mampu mengontrol siswa. Saya tidak bertanya benar atau tidak, tapi silakan Bapak dan Ibu resapi dan renungkan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu ilusi yang kedua. Ilusi yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kamu gak kasihan ya dengan ibumu yang sudah setengah mati kerja, tidak kasihan ya dengan bapakmu yang sudah harus berhari-hari tidak pulang mencari uang untuk kamu beli HP, ternyata tidak ikut daring lagi. Itu sebenarnya masuk pada ini Bapak Ibu, membuat anak merasa bersalah. Kita merasa bahwa dengan mengatakan itu membuat dia termotivasi, tapi itu hanya ilusi ternyata Bapak Ibu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa anaknya. Kamu nanti harus jadi dokter karena itu masuk IPA. Kamu nanti harus jadi ini karena itu harus masuk di IPA. Mau jadi apa, mau masuk di IPS atau bahasa misalnya, ya? Karena apa? Kita dewasa, kita orang tua merasa punya hak terhadap anak-anak kita. Itu ilusi. Begitu juga dengan guru. Guru matematika, kamu bisa, kamu harus bisa menulis. Nggak ada tuh nggak bisa menulis cerpen itu gampang. Padahal gurunya belum pernah menulis cerpen misalnya Bapak Ibu ya. Itu ilusi. Ini Bapak Ibu ya. Next Mbak. Baik, berikutnya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang bisa mengubah diri kita hanya diri kita Bapak Ibu.
Yang bisa mengubah konsep kita adalah kita, bukan orang lain. Karena itu perlu kita renungkan, perlu refleksi. Ini yang terjadi di modul 1.4 Bapak dan Ibu ya, saya belajar banyak di sana. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas itu sendiri. Next, Mbak. Nah, ini Bapak Ibu. Yang sisi sebelah kanan Bapak Ibu itu adalah stimulus responnya. Yang di sebelah kiri itu ada teori kontrolnya. Kita selalu menganggap bahwa Bapak dan Ibu itu ya, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Saya ini punya keinginan agar semua guru-guru di SMA 1 itu harus jadi guru penggerak semuanya. Itu mau saya. Tapi kenyataannya Bapak dan Ibu, ketika kita meminta seseorang melakukan sesuatu, jangan lupa kita juga harus lihat, pahami pandangan orang lain terhadap sesuatu. Kenapa dia menolak? Kenapa dia tidak bisa? Kita harus tahu alasannya. Begitulah dengan anak-anak kita Bapak Ibu. Yang kedua, perilaku buruk selalu dilihat sebagai sebuah kesalahan. Anak datang terlambat, anak suka ngobrol sendiri di dalam kelas, ya. Anak bermain HP ketika guru menjelaskan, selalu dianggap sebagai sebuah kesalahan perilaku-perilaku seperti itu. Tetapi dari kontrolnya, setiap perilaku itu jangan lupa Bapak dan Ibu, setiap perilaku yang ditunjukkan oleh anak kita itu punya tujuan tertentu. Dia ngobrol sendiri, main HP sendiri, pertanyaannya, jangan-jangan dia bosan ya dengan aku mengajar. Jangan-jangan dia bosan ya dijelaskan terus-menerus di depan kelas, sehingga dia asik ngobrol, sehingga dia asik bermain HP. Nah, ini contoh sederhananya. Setiap berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Oh, karena takut nanti dipotong honornya. Kebetulan sih pelatihan SMA 1 nggak ada honornya Bapak Ibu ya. Tapi misalnya di luar, oh dipotong, oh malu nanti tercatat SMA 1 dari Kaltara sering terlambat. Kalau masih itu berarti kita masih pada tahapan yang 3 tadi, masih ingat Bapak Ibu ya, 3 tadi ya, masih di situ. Tapi kita yakin begini, kalau saya terlambat, ini yang nanti saya dapatkan berkurang, maka itu sudah keyakinan bahwa sampai kapanpun pada mendukung pelatihan apapun itu tidak akan terlambat, karena yakin saya datang tepat waktu, saya duduk di depan. Saya tuh kalau pelatihan senangnya duduk di depan Bapak dan Ibu, saya tidak suka duduknya di belakang. Karena kalau duduk di depan itu langsung nyampe Bapak dan Ibu. Mau bertanya juga enak daripada harus duduk di belakang ya Bapak Ibu. Ini misalnya, kalau sudah ada keyakinan dalam diri, gak usah takut, tidak usah disuruh-suruh, ayo yang di belakang maju dulu, misalnya ya, seperti itu. Kalau di SMA 1 nggak apa-apa, ini kan karena ruangannya hanya kita Bapak Ibu ya, misalnya kalau di luar ya, karena kita bertemu dengan rekan-rekan yang berada di luar daerah. Baik, untuk mendukung motivasi intrinsik, jadi kalau keyakinan dari diri itu namanya motivasi intrinsik Bapak Ibu, kembali kepada nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Iya atau iya Bapak Ibu? Ya kan, kalau kita sudah yakin aturan itu tidak perlu, tidak ada juga tidak apa-apa. Bapak dan Ibu punya aturan di rumah, misalnya masuk rumah harus cuci tangan, cuci kaki, buka baju langsung letakkan di mesin cuci. Punya aturan tertulis itu tidak Bapak Ibu di rumah? Tidak ada kan? Tapi kita lakukan. Setiap anak pulang dari bermain lewat belakang, cuci tangan, cuci kaki, buka baju, masukkan mesin cuci, siap untuk mandi. Itu aturan tidak tertulis karena ada keyakinan bahwa harus tetap menjaga kebersihan dan kesehatan di masa-masa seperti ini. Itu ya Bapak dan Ibu contohnya. Next. Nah ini Bapak dan Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini ada 2. Saya udah lirik-lirik nah masalahnya Mbak enak saya dari belakang. Masalah berkait dengan tatip nih Bu Rutna ya.
Jadi budaya positif itu ada kaitannya dengan tata tertib sekolah sebenarnya Bapak Ibu ya. Apalagi tadi kan untuk tatib ranahnya kesiswaan. Nah ini Bapak dan Ibu, ayo kita ubah. Kalau toh memang harus memberikan hukuman, bukan hukuman namanya, tapi adalah konsekuensi. Sebisa mungkin Bapak dan Ibu, sebisa mungkin kita itu memberikan konsekuensi, bukanlah hukuman kepada siswa. Ya, ini perbedaannya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi itu konsekuensi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Bapak dan Ibu, perkataan kita itu kadang-kadang melukai anak kita tanpa kita sadari. Dan itu membekas loh Bapak Ibu. Karena saya punya pengalaman dulu waktu di SMP Bapak dan Ibu, nah di guru penggeraknya kami diminta menggali, bayangkan berpuluh tahun yang lalu punya pengalaman yang menyedihkan sudah kita pendam, di guru penggeraknya diminta dibuka, buka luka lamamu, ingat gurumu yang pernah menyakiti hatimu, apa kata-kata yang pernah dilakukan oleh gurumu yang membuat hatimu begitu sakit. Tapi coba cari guru yang bisa menjadi modelmu, guru siapa yang bisa memberikan inspirasi. Itu kami di guru penggerak Bapak dan Ibu. Akhirnya kami menyadari bahwa apapun yang keluar dari lisanku, dari lisan guru, itu semua bermakna bagi siswa, bermakna Bapak Ibu. Begitu tidak sengaja kita menyebut anak, bodohnya kamu, gak bisa apa-apa, percuma saja, bapakmu sudah kerja begini, sudah begini, gak bisa apa-apa begini, bodoh betul. Itu membekas Bapak Ibu. Saya sepakat dengan beliau, tidak ada anak yang bodoh. Itu tantangan bagi guru, tantangan bagi kita. Anak bodoh itu adalah anak yang tidak bisa apa-apa ya Bapak Ibu. Saya tidak katakan bodoh, yang belum mengerti apa-apa, itu ladang amal untuk kita. Dan menjadikan dia dari tidak tahu menjadi tahu, tidak paham menjadi paham. Perlu bimbingan lebih, ya. Maka saya katakan tadi kepada Bu Marhama, kalau SKS itu sebenarnya porsi terbesar kita kepada anak yang tidak paham dengan pembelajaran, itu porsi terbesar kita. Kalau anak yang bisa-bisa itu berikan modul, dia baca, selesai. Saya nggak ragukan nilainya. Tapi yang kita khawatirkan adalah anak-anak yang di bawah ini. Saya bertahun-tahun tidak pernah lepas dari kelas bahasa Bapak dan Ibu, dari kelas membaca masalahnya Pak Saham. Jadi saya memahami itu Bapak dan Ibu. Ya pokoknya intinya kita terima kekurangan mereka, kita motivasi Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Jadi usahakan bentuknya adalah konsekuensi, bukanlah hukuman. Nah ini oke. Baik Bapak Ibu, kita tinggalkan dulu itu ya Bapak Ibu ya, kita tinggalkan itu dulu. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 4 kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan anak-anak kita Bapak Ibu. Semua orang perlu dicintai dan perlu dikasihi, benar Bapak Ibu? Adakah di antara Bapak dan Ibu yang tidak ingin dicintai? Tidak ada, semua ingin dicintai kan? Ya, terutama oleh istri dan suami dan anak-anak ya Bapak dan Ibu ya, disayangi oleh rekan-rekan sejawat. Berikutnya, siapa sih yang tidak ingin menguasai tentang ilmu? Tidak ada. Ilmu apapun pasti Bapak dan Ibu pasti ingin ya. Berikutnya, siapa yang ingin tidak ingin kebebasan? Ada nggak Bapak Ibu saat ini? Ibu-ibu nih, saya tanya dulu bapak-bapak ya. Mama ada tidak yang ketika di rumah sudah ngurusin anak, di sekolah ditambah ngurusin nilai anak, bikin ini itu, perlu nggak kebebasan untuk diri sendiri? Perlu. Kemana? Jalannya Bapak dan Ibu, ngumpul sama teman-teman, ke kafe sebentar ya, selama-lama ya, ke kafe sebentar, jangan seharian Bapak dan Ibu, kasihan anak dengan suaminya ya. Nah, berapa jam lepas selah? Atau kemana? Ayo ke pantai, atau ayo naik gunung sebentar ya. Itu bagian dari kebebasan. Oke. Apalagi berikutnya Bapak dan Ibu, kesenangan. Oh nah, ke STB belanja ya, baik, itu bagian dari kesenangan dan kebebasan Bapak dan Ibu ya. Itu bagian kita. Sekarang pertanyaannya, apa sih kalau kita perlu 4 ini, apakah anak tidak perlu 4 ini? Perlu. Baik Bapak Ibu, itu sedikit demonstrasi terkait dengan ini Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika kita berbicara disiplin positif, ini yang kita letakkan kepada anak-anak.
Sudahkah kita meminta mereka melakukan restitusi? Restitusi itu perbaikan untuk diri anak-anak. Jadi dia berusaha untuk mengetahui kesalahannya apa, lalu dia konsekuensi apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Pertanyaannya, sudahkah kita lakukan itu kepada anak-anak sebelum memberikan dia hukuman? Misal datang terlambat, kita harus tanya dulu nih, kenapa sih nak kamu datang terlambat? Oh Bu, saya datang terlambat karena tadi malam mengerjakan tugas. Oh Bu, tadi malam saya tidurnya malam-malam. Kenapa tidurnya malam? Saya main game. Bapak Ibu, anak-anak yang sudah jujur itu, sisi positifnya adalah kejujurannya itu loh Bapak Ibu. Pernah tidak untuk melihat sisi kejujuran positifnya itu? Oh dia sudah jujur dengan dirinya, dia mau mengatakan bahwa dia main game malam. Tinggal apa kita katakan? Lalu untuk memperbaiki ini apa yang harus kamu lakukan? Kita kembalikan dulu kepada anak. Ini dinamakan sebetulnya restitusi. Kami belajar ini Bapak Ibu. Kami belajar ini. Jadi kami juga jadi guru baik kami Bapak Ibu ya. Jadi karena ternyata pembinaan anak itu bukan hanya di BK Bapak Ibu, pembinaan anak itu ada di wali kelas, ada di guru mata pelajaran. Harusnya begitu. Ya. Inilah sebetulnya restitusi yang kami pelajari dan harus kami praktikkan. Jadi nanti kalau jadi guru penggerak sudah nggak boleh marah-marah lagi Bapak Ibu. Apapun kesalahan anak itu kita tanya dulu. Kalau mau disiplin positifnya harus seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ketika anak misalnya nih, dia datang ke sekolah, rambutnya gondrong, tidak pakai sepatu hitam, tanya dulu Bapak dan Ibu kenapa. Kalau dia mengatakan, Bu, sepatu hitam saya basah Bu, jadi saya kalau pakai nanti takutnya kaki saya malah jadi macam-macam. Ya, jadi terkena kutu air, jadi gatal. Jadi saya pakai ada cadangan sepatu di rumah adalah sepatu putih misalnya. Kita terima Bapak dan Ibu. Alasannya bisa karena masuk akal. Masalah dia berbohong atau tidak Bapak Ibu, ya misalnya ya, masalah dia berbohong atau tidak Bapak dan Ibu, kita bisa cross check kok ke orang tuanya. Kita bisa cross check ke orang tuanya. Ya, karena kan kita melakukan cross check ke orang tuanya, lapor ke wali kelasnya, biarkan wali kelasnya cross check ke orang tuanya. Saya Bapak dan Ibu, sewaktu kemarin kita Bapak dan Ibu ya harus apa namanya masuk pada saat jam belajar, yang sudah anak-anak sudah UAS. Saya itu minta anak kelas bahasa itu masuk full. Saya izin kepada Bu Eti dan Bu Tri untuk kelas 11 bahasa itu tidak boleh masuk ganjil genap. Saya minta semuanya penuh. Bagi siswa yang tidak datang saya telepon orang tuanya. Dia WA saya, Bu saya sakit, Bu saya ada keperluan keluarga. Saya telepon orang tuanya, saya tanya, Pak, Bu, mohon maaf, benarkah nama anak ini dia tidak dapat hadir ke sekolah karena sakit? Nah kalau orang tua yang mengatakan, iya Bu dia sakit, terus saya nggak percaya gitu Bapak Ibu. Kalau bohong siapa yang berdosa? Orang tuanya Bapak Ibu. Yang menyebutkan salah adalah orang tuanya. Kita sudah meletakkan itu pada jalan yang benar. Restitusi itu di situ Bapak Ibu. Ya, kan ini sudah tertulis di disiplin sekolah, benar, sudah tertulis di sana. Tapi apakah tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi Bapak Ibu? Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, ketika di rumah Bapak dan Ibu ya, misalnya nih, kenapa buruknya? Ah, sabar, saya kalau ditanya jadi bingung nanti. Sebentar ya buruknya ya, saya tuntaskan dulu ya, sebentar saja. Kasih sudah bilang nih, saya pasti dapat pertanyaan dari motif lain. Jadi Bapak Ibu ya, coba kita kembalikan ke posisi kita kembali, sederhananya. Ketika kita harus mengenakan baju tertentu, tapi ternyata baju itu tidak bisa kita kenakan karena alasan tertentu, kita pilih tetap datang ke kantor memakai baju yang lain, atau kita pilih bolos di rumah Bapak Ibu. Datang kan? Walaupun pakai baju yang lain. Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bisa kita terapkan kepada anak kita? Oh itu alasan aja itu. Baik Bapak dan Ibu, sebelum menghakimi bahwa itu alasan atau tidak, ayolah kita restitusi dulu. Kita tanya dulu ya, kenapa nak kok tidak bisa pakai baju itu? Bu, baju saya robek. Kapan robeknya? Seminggu yang lalu. Kenapa belum jahit? Orang tua saya nggak punya uang Bu. Terus mau bilang apa gurunya? Kecuali gurunya kasih uang, ya betul kita semua. Kecuali guru sini. Berapa biaya untuk jahit? Nih, ibu punya, kasih.
besok ibu mau lihat kamu sudah pakai baju ini ya nak. Itu restitusi Bapak Ibu. Beri dia solusi. Jangan beri dia hukuman, beri dia solusi. Jangan biarkan anak-anak kita tidak hadir ke sekolah hanya karena takut tidak pakai baju sekolah yang diminta, tidak pakai sepatu yang diminta. Karena utama bagi mereka adalah pendidikan, bukan sepatunya, bukan bajunya. Itu adalah bagian disiplin kita, tapi disiplin itu bukan harga mati. Itu yang saya maksud Bapak Ibu ya. Betul. Kami belajar ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada yang protes, nggak boleh gitu. Ayo jadi guru penggerak Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang terus dengan saya, nggak bisa jadi rantai begitu. Ayo lah Bapak Ibu jadi guru penggerak. Jadi kita pahami nih modul-modulnya. Kita masuk di sana, kita ketemu dengan fasilitator, kita ketemu dengan instruktur. Instruktur kami itu dari sekolah-sekolah luar yang jempol banyak Bapak dan Ibu, tidak cukup jempol satu kami. Luar biasa, mereka sudah menerapkan praktik baik itu di sekolahnya. Tuh Bapak Ibu ya. Ini restitusinya Bapak Ibu ya, segitiga restitusinya ini. Lanjut. Sebentar Bu Ritna ya, saya habiskan dulu Bu Ritna. Baik, ini praktik baik satu yang sudah saya lakukan Bapak dan Ibu. Dari kalau tidak salah guru penggerak ini mulai bulan apa bulannya? Oktober ya? Ya Oktober ya. Nah, mulai Oktober sampai di Desember dari dua praktik baik yang bisa saya lakukan. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk mencurahkan perasaannya ketika sekolah kembali tatap muka. Bapak Ibu sama cerita sedikit di sini. Untuk gambar yang paling atas itu anak saya di kelas bahasa. Saya nggak tahu nih ternyata anak ini pintar gambar anime. Gambarnya bagus Bapak Ibu. Saya kaget begitu dia tunjukkan gambarnya. Jadi gini, saya minta begini sama anak-anak. Gambarkan perasaanmu kamu datang ke sekolah tatap muka. Pakai apa Bu? Terserah. Icon boleh, lambang boleh, mau gambar matahari berarti itu menyenangkan boleh. Dia gambar anime. Anime seperti apa? Wajahnya tertunduk, ini tidak tertampak Bapak Ibu ya, wajahnya tertunduk, lalu ada air mata jatuh di kiri kanannya. Jadi saya tanya nih, saya penasaran, kok yang lain tuh wajahnya senyum, icon lope-lope Bapak Ibu ya, kok dia lain gitu? Ada apa? Saya dekati, saya tanya, kok kamu, saya tidak sebutkan namanya Bapak Ibu, kok kamu sedih sih nak datang ke sekolah, kamu tidak suka sekolah? Saya suka sekolah Bu. Lalu kenapa? Kok gambarmu ini? Itu yang menohok saya. Bu, saya sudah tidak punya bapak. Ibu saya sehari-harinya pergi ke pasar, berjualan di sana. Selama ini saya tidak sekolah daring, sayalah yang menjaga adik-adik saya. Saat sekolah tatap muka ini Bu, yang saya bingung adalah adik-adik saya di sekolah di rumah tuh bagaimana? Saya tadi datang ke sekolah, adik-adik saya belum bangun. Ibu saya segera pergi, kata ibu saya, sudahlah kamu ke sekolah. Biar ibu jual lagi, kalau ibu sudah jam 8, jam 9, habis tidak habis dagangan, ibu pulang. Jadi posisi adiknya itu ditinggal sendiri di rumah. Adiknya juga Bapak Ibu. Saya menyadari bahwa ternyata daring itu tidak selamanya buruk bagi anak-anak tertentu, dan ketika tatap muka juga tidak selamanya bahagia bagi anak-anak tertentu. Saya menyadari itu. Jadi hanya dari gambar Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya nih gambar yang kedua yang paling bawah, itu bahagia karena gambar matahari. Saya bahagia Bu, saya ketemu teman-teman. Kebetulan anak IPA kalau tidak salah habis pelajaran Bu Hainun kalau tidak salah, saya ingat sekali baru menjelaskan tentang kimia. Saya jadi paham Bu, awalnya saya tidak ngerti kimia ini. Begitu dijelaskan saya paham Bu. Jadi gambarnya matahari tersenyum, lope-lopenya banyak. Itu yang di bawah. Coba lihat yang anak laki Bapak Ibu, dia gambar kacamata hitam tapi tersenyum. Saya tanya, kok kamu gambar kacamata hitam? Ngantuk Bu, saya suka sekolah tapi ternyata ngantuk ya Bu. Kok bisa ngantuk? Itulah Bu, saya terbiasa tidur malam, saya nggak terbiasa bangun pagi. Itu perasaan anak-anak kita Bapak Ibu. Ini yang sudah saya lakukan. Saya pertama itu tidak beri materi, jadi jangan tanya bahasa Indonesia itu 2 minggu pertama tidak ada belajar. Ini yang bisa kerjain di kelas ganjil genap tuh kayak gini Bapak Ibu ya. Nilai itu nanti saja bisalah sedikit-sedikit, mohon maaf biarin ya, tapi saya lebih mementingkan ini begitu. Tuh. Lanjut berikutnya Bu, tolong ya. Praktik yang kedua, ini minggu yang ketiga saya lakukan. Jadi minggu 1 dan 2 itu masih memahami perasaan anak, karena saya ketemunya nanti hari ini dengan ganjil, pertemuan berikutnya dengan genap. Jadi jangan sampai apa yang saya lakukan di ganjil genap tidak merasakan begitu. Itu yang saya tidak inginkan. Belum.
Belum. Ya, praktik baik Bapak Ibu ya. Ini yang saya sudah lakukan. Membuat janji siswa. Jadi saya menyebutnya adalah janji siswa, belum keyakinan siswa. Nanti insya Allah di Januari baru masuk ke keyakinan siswa. Caranya, satu orang, saya nggak mau yang mahal-mahal, saya beli kertas roti yang harganya hanya 2.500 Bapak Ibu. Besar saya tempel, saya minta perwakilan kelasnya, satu orang yang putri yang tulisannya bagus untuk menulis, ayo yang mau disepakati di kelas ini apa? Janji kelasnya apa dengan ibu sebagai guru mapelmu? Apa Bu? Apa saja? Kalau mereka bingung ya, ayo kita bicara tentang HP. Saya pancingnya gitu aja, pertanyaan pemantiknya. Kita mulai dengan HP. HP mau diapakan kalau ada ibu depan kelas? Mulai mereka, oh HP tidak boleh begini. Terus kalau dimunculkan HP-nya, lagi kita ibu menjelaskan atau temannya lagi presentasi atau apa, lalu buka HP, mau diapakan? Diambil Bu, nggak mau Bu, nggak mau. Jadi mana diapakan? Benda Bu, benda apa? Benda uang. Saya ikut saja, itu adalah kesepakatan mereka. Mereka tulis di sana, Bapak Ibu, ya. Nah, nanti janji kelas ini, saya minta begini dulu, orang tua kita kan tidak bisa tanda tangan tuh Bapak Ibu, hanya buta huruf ya, hanya tanya jempol, lingkap jempol, itu yang mereka lakukan. Saya beli watercolor satu tempat, mereka boleh pilih warna kesukaannya, lalu mereka tempel. Tidak Bapak dan Ibu, ada satu kelas yang memilih warna tuh semuanya gelap. Saya juga bingung. Kalau kelas itu beragam, ada merah, ada biru, ada apa? Kenapa sih kamu di kelas ini kok tidak ada aura bahagianya lewat jempol ini? Mereka hanya ketawa Bapak dan Ibu. Tuh ada Bapak dan Ibu, ada satu kelas yang begitu. Saya juga kaget begitu. Yang pilihan warnanya itu hanya warna yang netral gelap-gelap itu, tidak ada yang warna ceria. Lalu apa? Mereka tulis nama panggilannya di sana. Itu yang ditempel. Jadi nama Bapak Ibu wali kelas, kalau di kelas Bapak dan Ibu yang saya ajar ada tempelan begini, ini janji siswa terhadap saya. Tapi ini akan saya perbaiki kembali nanti ketika masuk di bulan Januari, karena janjinya masih dua, genap ganjil. Nanti ingin saya adalah menjadi satu kesatuan yang keyakinan kelas. Tapi ini saya lakukan terlebih dahulu untuk tadi salah satu budaya disiplin positif. Saya tidak mau menghukum, tapi ada konsekuensi yang tertulis di janji siswa ini. Jika saya ini, maka apa? Jika saya ini, maka apa? Itu bagian konsekuensi. Ketika konsekuensi itu juga tidak dijalankan, saya juga tidak masalah Bapak dan Ibu, asal kesepakatan kelasnya. Bagaimana nih temanmu? Sudah harus begini. Ya Bu, sudah nggak apa-apa Bu, kan masuk kesalahan pertama. Oke, kesalahan pertama ya. Baik, jadi mau sampai berapa kali? Kalau berulang kali Bu, baik. Berulang kali barulah kita beri konsekuensi ya. Iya Bu, sepakat. Bapak Ibu begitu ya. Itu kalau saya. Silakan Bapak dan Ibu nanti kalau ada hal-hal baik yang bisa diambil dari apa yang saya sampaikan, ambillah Bapak Ibu. Tapi jika ada hal yang tidak berkenan Bapak dan Ibu, ya nanti Bapak dan Ibu kalau misalnya tidak berkenan dengan apa yang disampaikan, sebenarnya ini bukan penyampaian saya, ini penyampaian model begitu Bapak dan Ibu. Pemikiran pelajar Dewantara seperti ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu berpikir, Kak Ade itu pemikiran seperti apa sih? Ini loh, seperti Bu Ina katakan, Kak Ade, saya ini pemikiran Kak Ade dalam guru penggerak. Dalam guru penggerak Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti kalau memang ini mau kita budayakan di sekolah kita, ayo kita duduk bersama. Kalau di sekolah kita jadi sekolah penggerak ya begini nih Bapak Ibu, nggak ada lagi sudah hukuman itu. Tapi karena apa daya, karena kita sepertinya belum bisa menjadi sekolah penggerak karena memang kondisi kepala sekolah, maka memang harapannya adalah ayo teman-teman ikut sekolah, ikut guru penggerak, sehingga seperti Bu Lina, Pak Ade, saya, kita bisa belajar bersama di sini. Banyak kok Bapak dan Ibu yang bisa kita ambil, yang bisa kita serap. Jangan ambil susahnya, Bapak Ibu mohon maaf ya, kalau lihat selama ini saya sibuk minta ampun, jangan takut, sibuknya saya bukan semata-mata guru penggerak. Ini kadang teman-teman bilang, oh saya nggak berani guru ampun sibuknya kayak gitu, kapan ya kami jadi guru penggerak begitu. Jangan Bapak Ibu, saya sibuknya nggak cuma di guru penggerak Bapak Ibu, ya. Saya orang yang gila belajar, jadi kadang-kadang dari PMPTK ada kegiatan pelatihan penulisan PPK, saya ikut, tadi sudah ikut begini, suami saya juga sering ngomong, sudah ikut guru penggerak ya masih juga ikut PPK, buat apa? Jadi saya bilang, nggak apa-apa cari ilmunya, pengumumannya nanti insya Allah di bulan
Januari, Februari, Maret, April, kalau tidak Mei di bulan Juni. Mudah-mudahan bisa masuk proposal saya, diterima, jadi bisa didampingi oleh dosen dari luar. Saya itu orangnya senang mencari sesuatu yang baru, Bapak Ibu, ya. Jadi sibuknya saya jangan diukur dengan guru penggerak, karena saya sibuknya tidak semata-mata hanya menjadi guru penggerak, gitu. Jadi jangan takut kalau melihat, Bu Ranti sibuk tuh berarti guru penggerak sibuknya kayak Bu Ranti, bukan, Bapak Ibu, ya. Jadi guru penggerak ini seperti yang saya sampaikan, kita banyak belajar di sana. Ayo teman-teman yang masih muda maupun teman-teman yang sudah tua, begitu, yang usianya masih cukup. Jadi jangan cuma yang muda, Bapak Ibu, saya ini tua. Tuh, Mbak Putri itu adalah siswa saya. Sekarang sudah jadi rekan saya. Mbak Erna itu juga siswa saya, mahasiswa saya. Sekarang jadi rekan saya. Saya ini tua sudah, Bapak Ibu. Tapi saya tidak mau mundur dari guru penggerak sebelum mencoba. Masa lulus tidak lulus itu bagi saya urusan belakang. Yang penting ilmunya saya dapat dulu. Jadi Bapak Ibu, tidak hanya yang muda, ayo yang tua-tua yang kategori umurnya itu masih bisa untuk ikut. Bapak Ibu ya, ikut, karena banyak yang kita peroleh ilmunya dari sini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu mohon maaf meminta waktunya, kayaknya tadi saya janji 15 menit, kayaknya lebih nih Bapak Ibu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apapun yang kami sampaikan hari ini, kami bertiga bisa diambil hikmahnya. Alhamdulillah jika bisa digunakan, jika pun tidak, mudah-mudahan juga nanti auranya bisa terbawa di tempat-tempat di kelas atau di sekolah ini, Bapak dan Ibu ya. Karena sesuatu yang positif itu insya Allah akan diridhoi jalannya, walaupun awalnya sukar begitu ya, tapi insya Allah akan diridhoi. Demikian dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.